Finity proudly present Parenting Podcast. Halo Smart Parents, kembali lagi di Parenting Podcast, all about parents' voices. Dan sekarang ditemenin sama Andaru, karena tema hari ini tuh cukup menarik. Tema hari ini tuh adalah tema yang menurut orang dewasa aja cukup kompleks sebenarnya. Oh gitu ya? Menurut aku, sangkanya. Ini adalah coding untuk anak ya Kak ya? Iya, betul. Ini aku udah kedatangan Kak Fitri, perwakilan dari Kodi, salah satu trainer ya Kak ya. Jadi yang turun langsung untuk ngajarin anak-anak ini coding. Iya, kebetulan saya pernah menjadi salah satu trainer gitu. Iya. Terus mulai tahun ini saya memang sudah ditugaskan untuk menseniori mereka, untuk mengatur tim gitu ya. Sistemnya berarti ya? Iya. Oke. Kalau sekarang jadi udah agak mulai berkurang nih Mas Andaru untuk ngajarnya secara langsung, lebih ke mengatur tim aja sih sekarang. Oke, bicara tentang coding untuk anak. Ini salah satu yang menurutku untuk orang dewasa aja kompleks seperti yang tadi aku bilang. Kalau menurut Kak Fitri sendiri, coding untuk anak tuh possible, kenapa bisa possible gitu? Possible sekali Mas Possible Andaru. sekali, gimana Iya. gitu? Sekarang gini, jangan bandingin anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang. Sekarang lihat iya. aja, Betul. anak kecil main handphone fasih banget. Betul. Sekarang malahan anak TK, apalagi semenjak pandemi udah mulai sekolah online, buka laptop. Iya, Malah keseharian mereka ini udah bersama gadget. betul. Gitu kan. Yap. Nah, kenapa coding nggak mungkin gitu? Sementara coding ini merupakan salah satu bagian dari teknologi kan, Yes. gitu. Nah, dari sini kita yakin kalau misalnya anak-anak juga bisa untuk mencoba untuk belajar masuk ke dunia coding ini. Oke, nah kita mungkin samakan persepsi dulu ya. Ya. Yang disebut anak-anak ini, itu range umurnya dari berapa sampai berapa sih? Kalau di bayanganku itu mungkin anak TK gitu. Oh, gitu. Iya. Gimana? Kita biasanya range umurnya dari 5 sampai 17 atau 18 tahun ya anak SMA sekarang ya. Yep. Kuliah. Kita kalau misalnya anaknya sudah kuliah, kita sudah nggak menggolongkan ke kategori anak-anak sih yang untuk diajarin, terutama khususnya di Kodis App Academy. Oke, jadi sampai umurnya mereka SMA itu masih bisa di Kodi apa namanya? Kodis App Academy. Kodis App Academy app ya. Nah, dari codingnya sendiri ini fokusnya kemana sih? Apakah dia codingnya itu, coding kan luas sekali ya, banyak sekali cakupannya, bisa untuk website, bisa untuk lain-lain. Ini kalau Kodi sendiri tuh di mana? Kalau kita ini fokusnya adalah membuat game. Membuat game. Iya. Membuat game, anak-anak membuat game. Menarik sekali jadi smart parents ya. Jadi untuk smart parents yang nonton nyampe sini masih penasaran nih gimana kira-kira anak-anak bisa membuat game gitu ya. Tapi sebelumnya fenomena di zaman ini banyak sekali kontroversi kalau misalnya anakku kebanyakan main game dari orang tuanya gitu. Anakku nanti dia malah nggak mau belajar karena kebanyakan main game gitu. Pernah nggak sih menemukan hal-hal seperti itu? Itu sebenarnya udah dari dulu kali ya Mas ya. Mungkin dari kita kecil juga. Kalau kita kebanyakan main game pasti orang tua marah, protes. Duh, nih anak saya kebanyakan main game. Pasti kalau main game adalah pikiran mereka nilainya akan turun. Yeah. Mereka akan kecanduan Yeah. dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga lihat ada sisi positifnya sendiri gitu dalam anak untuk bermain game. Memang kalau misalnya terlalu berlebihan itu juga nggak baik. Makanya di sini peran orang tua juga penting untuk membatasi waktu bermain anak dan waktu mereka belajar. Mereka juga punya hak untuk bermain gitu kan. Tapi juga mereka ada kewajiban untuk belajar. Nah, dalam bermain game orang tua juga harus lebih aware lah. Makanya itu perlu komunikasi sama anak gitu ya. Mereka harus tahu game apa sih yang anak mainkan gitu. Jangan sampai gamenya nggak sesuai dengan umurnya. Oke, jadi harus kayak dimonitor. Gitu. Iya, harus dimonitor. Tetap harus dimonitor kayak gitu. Dan banyak game-game zaman sekarang, terutama konsol game gitu kan, yang kayak Nintendo, PS, terus segala macam yang di online mungkin Roblox kalau mungkin. Iya benar. Ya. Ada sepupuku itu astaga tiap hari. Anak-anak sekarang Roblox, Minecraft gitu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya dalam bermain game mereka kan menciptakan imajinasi, berkreasi. Betul. Dengan kreativitas mereka. Coba Minecraft mereka menyusun game dunia mereka sendiri gitu kan. Dengan dari situ mereka mengeluarkan sisi kreativitasnya sebenarnya gitu. Oke, ya jadi kan? memang game itu tidak selalu seperti yang dibilang kayak ini adiktif nanti nggak mau belajar gitu ya. Tapi di dalam game itu ada imajinasi yang keluar dan juga problem-problem yang di-solve itu Ya, betul sekali. Oke, luar biasa sekali smart parents. Jadi mungkin ini
bisa menjadi satu pembuka mata juga, karena emang zaman sekarang itu udah nggak bisa dipungkiri Kak, beneran adik sepupuku itu sampai ibunya bilang gitu kayak kamu itu udah intinya ibunya bilang itu kebanyakan. Memang dia tuh kalau aku ke rumahnya dia di dalam kamar tuh ketawa-tawa sendiri main game gitu. Iya, Cuman bener-bener. ternyata di situ ya dia senang juga, tapi belajar ya tetap belajar gitu kan, intinya kayak gitu. Oke, kalau untuk di Kodi app sendiri ini, app Academy sendiri mahal nggak sih di sana? Mahal atau enggak sebenarnya relatif ya kalau menurut saya. Kalau orang tua sekarang udah banyak yang lebih berpikir benefit yang mereka dapat. Jadi apa yang mereka keluarkan itu worth it lah dengan mereka yang dapatkan nantinya. Jadi saya sih bisa pastikan misalnya semahal-mahalnya buat mereka itu akan sangat sesuai lah dengan apa yang dibayar gitu. Fasilitas yang mereka dapat dan nanti juga ilmu ya tentunya. Yang didapat sama anak selain mereka bisa coding gitu, apa sih gitu? Bertemu teman-teman itu komunikasi. Kita kan juga di coding nggak belajar selalu struktur apa sih namanya menyusun ini ya kode-kode gitu, mengetik kode. Kita juga ada mereka coba mempresentasikan mereka punya ide apa, coba keluarkan idenya gitu kan. Mereka mau menyusun membuat game seperti apa sih, jadi mereka lebih bisa berekspresi ya, mengekspresikan kreativitasnya. Terus juga mereka juga melatih komunikasi karena itu mereka jadi tahu kalau misalnya membuat sesuatu seperti game itu mereka membutuhkan teamwork. Yep. Gitu. Nggak selalu kita juga kasih tahu, kita mengarahkan, mengajarkan, nggak selalu loh nanti kamu akan mengerjakan coding hanya coding. Itu ada timnya, ada kok yang nanti akan membantu desainnya, membuat gambar, mereka tugasnya untuk ini. Terus ada juga tuh yang bagian game design, ada yang juga game artist, segala macam. Dan ada bagian programmer gitu. Dari situ nanti biasanya yang udah les di Kodis App Academy ini Kak, biasanya tuh dia lebih akan terlihat oh anak ini ternyata gambarnya mereka bagus banget, tapi memang di bagian codingnya agak sulit gitu, mereka agak sulit belajarnya. Kita kasih tahu, report ke orang tua, Pak, anak bapak ini ternyata punya bakat bagus loh dalam bidang desain gitu, gambarnya bagus, mereka jadi bisa lebih mengarahkan ke situ. Tapi tetap mengikuti kelas coding di mana dia juga sebenarnya bisa mengikuti, cuman memang bakatnya itu lebih menonjol di bagian desainnya gitu. Jadi memang dari awal itu tes, abis itu dilihat nih potensinya di mana, dia akan lebih ditonjolkan di situ ya. Dan berarti untuk anak dari satu game dari game yang belum ada, terus dia presentasi, dia ingin bikin game seperti apa, terus di develop sama teman-temannya yang juga anak-anak gitu ya. Nah, kalau di Kodis App Academy ini gini, kita jadi belajar ada materinya, ada kurikulumnya Kak, gitu kan. Kita belajar dari sangat dasar dulu, gitu kan. Mereka tetap kita bimbing, kita kasih tahu tugas hari ini untuk membuat apa. Dari tugas itu mereka belajar apa saja sih yang dipelajarin hari ini. Belum sampai kalau misalnya dari dasar belum sampai mereka mau idenya apa, terus mendevelop bareng-bareng sama teman-temannya belum sampai situ. Belum sampai situ, kita kan tetap mengarahkan mereka. Cuman kita selalu misalnya hari ini kita akan buat animasi misalnya gitu ya. Masih dari animasi dulu. Kita jelasin game yang bagus biasanya ada ceritanya kan. Ada ceritanya dulu baru masuk ke gamenya. Gitu kan. Nah, makanya kenapa kita perlu bikin animasinya dulu gitu. Nah, dari animasi mereka kita bebaskan mau bikin animasi seperti apa. Nggak kita yang harus kasih tahu, ini animasinya buat yang gini ya, nggak gitu. Tapi mereka nanti akan berkreasi sendiri. Imajinasinya. Jadi anak benar-benar dibebaskan sesuai imajinasinya untuk membuat satu hal ya. Khususnya kalau di program ini adalah game. Luar biasa sekali. Benefitnya untuk anak in the future, kira-kira apa sih yang bikin misalnya tadi stigma yang kayak anak kecil kebanyakan main game, tapi kalau ini kan konteksnya create gitu ya. Apa sih benefitnya di masa depan yang mungkin bikin orang tua tuh kayak oh ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya tadi anak kecil banyak main game gitu kan, orang tua ketakutan gitu kan. Nah, bisa menyalurkan bakatnya itu. Biasanya kalau anak yang hobi, ini kebanyakan justru anak-anak di Kodis App Academy itu mereka yang hobi game dan teknologi. Dan akhirnya orang tua mengarahkan daripada main game terus udah belajar gitu kan. Coba sini. Oh, mereka ternyata lebih excited karena
oh aku bisa bikin game loh ternyata di sini gitu kan. Itu. Terus selama belajar coding, membuat game, mereka dapat apa? Mereka dapat kemampuan berpikir secara logis. Jadi menyusun instruksi-instruksi. Kita kan kasih tahu coding tuh seperti apa sih ke anak-anak kan. Anak-anak kalau misalnya kita tanya, mereka sebenarnya nggak paham coding tuh ngapain. Paling gini, Kak, buat ini website, buat aplikasi itu loh, yang kayak gitu. Nah, kita udah jelaskan, terus mereka selama belajar coding itu nanti logikanya akan semakin terasah. Mereka akan secara bertahap belajar bagaimana menyusun instruksi yang logis dan yang bisa dimengerti oleh komputer dan juga manusia gitu. Kayak gitu sih. Nah, jadi selain mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran itu, nanti in the future mereka juga in the future mereka coding ini kan seperti tadi yang saya bilang ya, dia itu salah satu bagian dari teknologi dan kita percaya bahwa teknologi itu bahkan semakin berkembang. Kayak gitu. Sekarang aja udah banyak pekerjaan manusia yang diganti sama sistem. Betul. Iya. In the future, anak yang sudah belajar coding itu akan lebih terbiasa. Mereka setengahnya mereka udah mencoba menggunakan aplikasi itu, mencoba masuk ke dalam lingkup ikuti gitu kan. Nantinya ketika dia berkarir atau mengambil jenjang lebih tinggi seperti di kuliah, mereka akan lebih terbiasa dibandingkan yang sama sekali gak pernah belajar. Jadi sebenarnya ini adalah investasi yang cukup bijaksana juga ya dari orang tua gitu, mengeluarkan uang untuk anaknya ikut akademi coding ini, karena nanti pada di masa depan anaknya pasti kemungkinan akan lebih terbiasa dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat gitu Kak ya. Iya, dan coding ini kan nantinya juga kayaknya akan semua bidang deh akan ada diperlukan gitu. Kayak sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang hebat, mereka itu justru paham dengan program gitu kan. Karena apa? Untuk menjembatani, mereka ngerti loh ketika tim yang ngasih tahu gitu kan, nggak bener-bener buta sama sekali gitu. Dan sekarang memang pemimpin-pemimpin, bahkan orang-orang terkaya di dunia dari Mark Zuckerberg, Elon Musk dan lain-lain, Jeff Bezos, itu semua tuh jebolan orang-orang IT memang. Iya kan. Nah, kalau Kak Fitri sendiri, Kak Fitri kan pernah turun langsung untuk ngajarin training anak-anak ini nih Kak. Training anak-anak untuk coding. Challenge-nya apa aja sih? Yang masih kecil. Kita ajar coding ada kelas junior developer, kita sebutnya itu. Mereka anak yang belum bisa baca tulis sebenarnya Kak. Masih belajar, belum bisa. Mereka bisa, tapi harus kayak biasa ada yang masih dieja terus segala macam itu ya. Di sini jangan biasanya orang kok anak kecil belajar coding tuh gimana gitu. Enggak ngetik gitu, enggak. Jadi kan namanya coding juga menyusun instruksi ya. Instruksinya berupa kode-kode kayak gambar. Dia disusun gambarnya. Misalnya kita juga ajarin misalnya gini. Kalau misalnya dia mau ambil bunga yang sudah mekar gitu kan. Susunannya seperti apa sih? Harus seperti apa? Kayak gitu, ambil gunting dulu, dipotong, kayak gitu kan. Mereka harus tahu instruksi seperti itu. Nah, ketika kelas offline, anak-anaknya seperti itu, biasanya ada yang cranky, kadang-kadang ada nggak mau belajar gitu kan. Ada yang sampai kayak gitu nggak? Pernah ada yang kayak gitu. Jadi kita memang benar-benar menjaga mood mereka, gitu kan, untuk anak-anak yang masih kecil kayak gitu. Jangan banyak, ntar mau main gitu kan, komputernya dia, terus ini mereka juga belum terlalu lihai untuk nyalakan matikan komputer gitu kan. Itu biasanya masih kecil banget ya. Masih kecil banget. Karena kita, Miss, nggak tahu passwordnya lah, kita juga nggak tahu, orang tuanya nggak ninggalin gitu. Itu yang kayak gitu. Oke, ntar ya kita tanyain dulu gitu kan. Yang kayak gitu kita pakai komputer dari tempat kita dulu kayak gitu sih. Yang lebih kecil sih challenge-nya lebih ini ya. Yang lebih kecil challenge-nya lebih tinggi ya. Nah, kalau untuk dari orang tua sendiri nih, biasanya itu yang mendaftar kebanyakan yang anaknya memang sudah ada minat di coding. Kan ini range umurnya kan jauh sekali gitu. Kalau kita bilang anak SMA, mungkin di situ sudah kelihatan kan anaknya ada minat di coding dan dunia IT dan lain-lain. Kalau untuk anak-anak yang kecil, sebenarnya lebih macam-macam ya Kak, gitu. Kalau misalnya ada yang anaknya kecil, sebenarnya orang tuanya mau menyalurkan kegiatan. Mereka mau ngasih kegiatan untuk anaknya. Dan sekalian mencari bakat anaknya. Apakah anaknya mempunyai bakat di bidang ini? Gitu.
Dia mencari kayak gitu. Jadi macam-macam, nggak cuman ini ya. Mereka orang tua udah tahu nih anaknya suka coding, nggak macam-macam. Ada yang misalnya gini, orang tuanya tahu nih anak suka di depan laptop mulu, nih kayaknya suka coding gitu kan. Udah langsung to the point gitu mereka. Mereka ada nih pernah kejadian. Mereka akhirnya ikutin anaknya untuk kelas percobaan di kelas kami, kelas trial gitu kan. Ada kelas trialnya ya? Iya, kelas trial, kita punya kelas trial. Terus mereka coba, si anak mencoba, pas kita lihat belajar bisa mengikuti, cuman malah nggak mendengarkan arahan trainer gitu, males-malesan, boring dia bilang gitu. Terus kita kan nggak cuman selesai sampai situ aja, kita tetap ajak berkomunikasi anaknya gitu kan. Ternyata pas kita cari tahu, si anak tuh ternyata dia di depan laptop terus ngapain? Buat video, Kak. Dia main game, dia rekam, aku punya channel YouTube, katanya gitu. Subscriber aku ada segini, katanya gitu kan. Kamu bikin kayak gimana? Oh, dia excited banget untuk menceritakan itu gitu. Oh, dari sini saya tahu dia anak ini bukan bakatnya adalah di bidang yang lain, membuat video. Dia seneng membuat video, membuat konten gitu kan ya. Sambil main game dia rekam, dia tahu gitu. Cuman aku nggak tahu caranya, Miss nih gimana, bisa ajarin nggak? Oh, kita sayangnya bukan tempat belajar video. Jadi saat itu ya kita tidak bisa merekomendasikan karena memang kita tempat khusus belajar coding gitu ya. Ada yang kayak gitu. Dan kalau teknologi memang minatnya itu luas sekali ya kan. Iya, nggak cuma coding, ada misalnya create konten, ada lagi apa dan lain-lain gitu kayak. Nah, bedanya coding untuk anak dan coding untuk orang dewasa. Kalau orang dewasa pastinya mereka kan lebih kompleks gitu ya belajarnya. Kita juga langsung dihadapkan sama scripting gitu. Tapi kalau untuk anak-anak kita punya media tersendiri. Gitu. Media yang lebih menyenangkan dan bisa dipakai dengan mudah untuk anak-anak. Anak-anak bisa mengerti untuk menggunakan aplikasi itu. Jadi di saat ini sudah banyak ya aplikasi untuk belajar coding, tapi media itu jadi seperti main game. Mereka menyusun kode-kodenya sudah disiapkan, tapi dengan cara drag and drop. Jadi nggak ngetik. Kayak gitu. Nah, bedanya jadi mereka akan lebih gampang ya untuk mendapatkan lebih mengerti lah gitu, lebih cepat untuk mengertinya. Yang penting mereka tahu logikanya, ini untuk apa, ini untuk apa gitu kan. Nantinya kalau misalnya mereka semakin naik level itu banyak sudah banyak ini ya kode-kode dasar, seperti mereka udah kenal variabel, aku udah tahu variabel, aku udah tahu segala macam. Itu setelah tahun belajar biasanya anak sudah terlatih, sudah tahu, sudah terbiasa dengan berpikir secara logical gitu ya. Terus mereka nantinya akan kita ajak untuk mencoba aplikasi yang biasa dipakai oleh profesional. Kayak gitu. Lebih ke mulai belajar ngetik, scripting gitu. Kita biasa pakai Unity, itu pakai bahasa C#. Mereka itu masih tergolong yang mudah ya, jadi anak bisa cukup mengerti. Kita nggak ajarin mereka harus hafal kode, orang dewasa pun nggak hafal, Kak. Baca nggak hafal kode-kodenya. Yang penting mereka bisa pertama belajar ngetik aja yang udah bener, teliti nggak sih mereka gitu kan. Ya gitu, kita ini salahnya di mana kan, karena coding itu identik dengan kerumitan ya. Salah besar, huruf besarnya salah aja udah ngulang, error semua gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi memang yang untuk anak sama untuk dewasa itu awalnya itu beda pengemasannya aja gitu ya. Tapi logikanya, runutnya mungkin sama ya? Iya. Yang anak lebih bertahap sih, Kak. Benar-benar kita dari dasar banget gitu ya. Oke. Untuk stepnya dari awal anak masuk, ini kan Kodi Apps Academy ini untuk game ya, create game. Dari step awal anak masuk sampai nanti dia bisa dinyatakan, oh ini anak sudah lulus atau ini anak sudah oke, itu apa sih? Pertama kita lihat dari cara berpikir mereka juga. Pastinya anak yang sudah setahun itu belajar, mereka udah menghasilkan game yang banyak, Kak. Gitu, materi sudah selesai, mereka bisa menghasilkan game. Terus juga setahun menghasilkan game banyak. Itu game sederhana ya. Nanti kemudian jadi game yang dia buat itu adalah materi-materi yang kita berikan.
Kemudian mereka nanti akan mencoba yang tadi aku bilang, lebih ke menggunakan aplikasi yang lebih profesional. Kita ajarkan lagi step by step lagi. Nantinya setelah mereka selesai lagi, mereka akan naik lagi nih ke tahap yang lebih tinggi. Ada kita namanya kelas bootcamp, Kak. Kelas bootcamp. Apa itu kelas bootcamp? Kelas bootcamp itu adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk benar-benar meng-create game yang nantinya akan bisa dirilis di Play Store gitu. Game bisa yang akan dimasukkan. bisa dirilis di Play Store. Iya, jadi Oke. sudah bisa membuat gamenya sendiri. Program ini udah dari kapan sih? Kita kan Kodis App Academy dari tahun 2014 ya mulai Oke. dibangun tuh tahun 2014. Sampai saat ini kita udah berjalan berarti 7 tahun lah ya. 7 tahun lah ya. Itu sampai sekarang udah ada belum sih game-game yang udah bisa kita nikmatin secara umum gitu? Kalau secara umum dirilis belum ada, Oke. tapi sedang tahap proses. Kita masih dalam tahap proses. Ada yang sudah kita buat gitu, kita develop gitu, Oke. Kak. Nah, berarti nanti setelah dirilis itu memang dibantu juga oleh tim Kodi gitu ya? Pastinya, karena yang tim ini kita kan ada ini juga ya, anak-anak juga nggak benar-benar anak-anak pure sendiri mereka merilis gitu. Iya. Tetap pakai ada bantuan dari tim kami gitu kan. Mereka sebenarnya juga diarahkan oleh praktisi game yang sudah berpengalaman gitu. Jadinya nanti akan dibantu. Oke. Kalau setelah rilis, gamenya rilis berarti kan sudah bisa digunakan secara massal oleh orang-orang. Benefitnya untuk anak apa sih? Anak tuh dapat pemasukan nggak sih di situ? Ini pertama percaya dirinya dulu nih. Mereka kalau jangankan yang udah rilis gitu ya kayak yang belum aja anak kecil nih kalau udah buat satu, tingkat percaya dirinya dia tuh semakin tinggi. Seneng ya? Iya, aku udah buat loh satu game. Seenggaknya dia pamer sama mama papanya. Iya, mama papa aku udah bikin game nih. Gitu kan. Walaupun gamenya cuma dipublish kayak teman-temannya sendiri yang bisa lihat yang di aplikasi itu gitu kayak Roblox kan. But still it's a game gitu ya. Ini bukan gambar di kertas ya. Bukan sangat berbeda. gitu. Oke. Dan kalau misalnya ke depannya, kalau misalnya memang kita bisa itu dibuat secara komersial gitu, tentunya pastinya itu nanti ada ininya sih Kak ya. Ya lebih lah buat anak gitu, pasti tetap ada. Oke. Jadi selain anak lebih dekat dengan teknologi, mengerti coding, logikanya terasa ya, logika secara runut untuk membuat game itu. Nanti kalau misalnya dipublish, anak jadi lebih confidence, percaya diri. Dan pada akhirnya punya portofolio ya. Nanti ketika sudah besar atau mungkin pas masih muda bisa di-hire sama potensinya tuh bisa dilihat oleh para pengembang game gitu ya. Dan yang terakhir bisa dapat pemasukan dari game itu sendiri dan royalti gitu ya. Nah, dan itu jadinya masuk ke visi misi kami gitu. Kita pengen melahirkan generasi baru yang memiliki kualitas tinggi di bidang industri game di Indonesia khususnya, ya kan? Karena kalau sekarang kita lihat sepertinya kalau Indonesia masih belum terlalu ini ya Kak, industri gamenya ya. Gitu. Oke, apalagi sekarang tuh industri game tuh lagi cepat sekali naiknya karena emang game itu dikonsumsi dari zaman dulu kita masih kecil pun walaupun gamenya masih cupu-cupu tapi itu belum banyak yang bisa create game. Tapi sekarang dengan kemudahan teknologi sampai anak-anak pun udah belajar dan bisa create game. Jadi untuk para smart parents nih yang merasa kalau ini adalah satu potensi yang bagus untuk anaknya ya. Nanti boleh ada Instagram ya Kodis App Academy, bisa dilihat Instagramnya. Kita juga kita terima kelas trial ya, Mas. Kalau ada yang mau mencoba gitu boleh, itu gratis. Oke, jadi untuk smart parents yang mau mencoba ini gratis. Kalau aku coba boleh nggak ya? Udah gak masuk kriteria umur ya? Kriteria umur ya, tapi aku masih pemula juga nih. Ternyata gak boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Kak Fitri udah datang dan juga sharing ke kita. Nanti untuk Instagramnya nih smart parents akan aku taruh di bawah. Ada website juga ya? Ada website. Website-nya nanti akan kita taruh. Dan ingat ada kelas free trial. Dan untuk join itu kriterianya apa, semuanya boleh join kan sebenarnya. Paling nanti akan tag test. Iya kan? Trial gitu, dia akan mencoba. Biasanya kalau ikut kelas trial, anak akan mencoba nanti mengikuti kelas selama 1,5 jam maksimal. Kemudian nanti mereka akan mendapatkan report dari kami. Apakah anaknya direkomendasikan untuk mengikuti kelas coding atau tidak gitu. Oke, jadi memang tidak perlu ada standar khusus yang sudah mengerti coding gitu ya. Jadi semuanya bisa tag test dulu. Bisa, semuanya bisa.
Oke, kalau gitu. Thank you Kak Fitri sekali Iya. lagi ya. Dan Smart Oke. Parents buat kamu yang merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa langsung di-subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, share konten ini ke teman-teman Smart Parents semua agar bisa lebih terinspirasi. Oke, aku Andaru pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Kak Iya, Fitri. sama-sama Kak Andaru. Dadah. Parenting Podcast. Podcast.